Halo sahabat Kompas.com, kembali lagi di Sporty seputar olahraga terkini. Masih di edisi spesial Piala Asia 2023. Kita kembali lagi. Kali ini masih bersama jurnalis Kompas.com Feril Denis. Dan kali ini kita akan berbicara langsung dengan Pak Kombes Sumarji, Ketua Badan Tim Nasional langsung dari Doha, Qatar. Pak Marji, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat Hmm. selalu. Kami ingin tahu Pak, bagaimana para pemain menyikapi hasil laga timnas kemarin Pak, apalagi dalam konteks hasil-hasil dalam beberapa pertandingan terakhir nih Pak, dampaknya bagi para pemain seperti apa? Ya, jadi eh, eh, setelah kemarin kita kalah ya lawan Irak, ya yang pasti yang harus kita bangun adalah bagaimana semangatnya anak-anak ini tidak turun, mentalnya tidak down. Dan ini sudah kita lakukan setiap saat kami lakukan. Saya juga turut serta bagaimana membangun mentalnya anak-anak supaya anak-anak ketika nanti di pertandingan kedua lawan Vietnam tanggal 19 itu betul-betul bisa menunjukkan peak performance yang paling bagus gitu. Karena kan yang kita hadapi adalah Vietnam, kita tahu bahwa lawan Vietnam itu dari dulu kan selalu ada tekanan-tekanan tersendiri. Sehingga dengan demikian motivasi, memberi semangat kepada para pemain dan tim kepelatihan itu juga harus lebih gitu sehingga apa yang diharapkan oleh kita semua itu betul-betul bisa terwujud nantinya. Oke Pak, Pak, salah Pak. satu membangun mental apakah dengan menyiapkan bonus, Pak? Karena mengikuti Thailand, Pak, untuk laga perdana mereka menang dan disiapkan bonusnya, Pak. Sebenarnya dari kemarin kita sudah menyiapkan bonus sesuai dengan apa yang diminta sama anak-anak kan bonus itu kan untuk Piala Asia ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Anak-anak mintanya itu ada kelipatan-kelipatan yang lebih sehingga bisa menambah semangatnya anak-anak. Oke, kita nggak ada masalah. Kita sudah koordinasi dengan Pak Ketua Umum. Pak Ketua Umum juga udah silahkanlah gitu. Jadi prinsipnya sih kalau soal bonus, Aman walaupun ya. tidak kita sampaikan di publik, nilainya cukup besar, tetapi yang pasti sebenarnya bonus itu saya selalu sampaikan kepada anak-anak bonus disampaikan di awal, tetapi itu jangan dijadikan tujuan utama gitu. Karena yang kita bela itu bukan klub, tetapi yang kita bela itu adalah bangsa dan negara. Maka siapapun berkaitan dengan bonus ini semuanya harus diletakkan nomor dua gitu. Nomor satu itu adalah membela bangsa dan negara. Karena yang kita bela ini adalah bangsa kita. Garuda harus kita tegakkan gitu, terbangkan tinggi-tinggi. Pak, timnas ini kan sekarang merupakan yang termuda di turnamen. Ya, Seperti apa sih betul. Pak di camp timnas kehadiran pemain-pemain muda tersebut kepada atmosfer di skuad dan bagaimana ini membuat peran Anda di tim, Pak? Apakah lebih susah, apa lebih gampang, Pak? Jadi kalau menurut saya menganggapnya lebih mudah menghadapi anak-anak usia muda di 23 ke bawah gitu ya. Lebih gampang dikasih tahu dan orientasinya memang masih orientasi boleh dikatakan jiwa apa kebangsaannya itu tinggi gitu. Tidak itu pemain keturunan pun juga sama gitu. Sehingga lebih mudah gitu, lebih mudah. Makanya tadi saya bilang kita tidak mengutamakan soal bonus, tetapi mengutamakan nomor satu adalah membela bangsa dan negara itu dulu. Baru nomor dua bonus gitu. Walaupun nilai bonusnya juga sama, besar juga gitu. Jadi dengan demikian kalau dikatakan lebih mudah mana ya lebih mudah anak-anak muda begini karena mudah membakar semangatnya mudah sangat mudah sekali gitu kita kita berikan motivasi membela bangsa itu lebih penting dari segalanya itu lebih mudah diterima dan anak-anak lebih terbakar semangatnya. Kalau sekarang apakah tim ini dilengkapi kehadiran seorang psikolog juga, Pak, seperti tim U17? Kami tidak melibatkan psikolog di sini karena apa? Karena kami menganggap bahwa usia di atas 22, 21 itu sudah boleh dikatakan lebih mudah kita Hmm. kita memberi ini ya apa namanya secara mental itu sudah sudah tidak seperti usia di bawah 20 tahun gitu. Jadi sudah apa ya kita berikan apa namanya dengan kata-kata itu lebih mudah gitu diterimanya sehingga kami sepakat dan Coach Shin juga tidak apa namanya tidak setuju ada tim psikolog di squad sehingga
tidak perlu kita libatkan psikologi di dalam skuad ini. Cukup dengan kita-kita yang ada semuanya memberikan motivasi ke para pemain. Pak, kalau untuk yang finisher itu Pak, pelatih untuk finishing jadi Pak bergabung Pak. Belum. Belum ya Pak? Oh, jadi Belum. masih rencana itu ya. Ya, semuanya masih sama, nggak Hmm. berubah. Pak, kalau mau konfirmasi ulang Pak, kalau target benar 4 poin ya Pak untuk Piala Asia ini. Iya, jadi targetnya sebenarnya itu apa namanya Vietnam bisa 3 poin, Irak Maksa. kemarin itu 1 poin. Targetnya seperti itu. Tapi ini ya memang betul-betul perjuangan yang keras ini, makanya ya mau tidak mau kita harus berjuang betul supaya bisa mendapatkan 3 besar. Semoga peak performance-nya lawan Vietnam nanti Pak. Ya. Menjelang Piala Asia kan timnas sudah melakukan TC ya di Turki dan uji coba juga beberapa kali. Mungkin kalau dari tim kepelatihan dan Bapak sendiri, apa sih sisi positif yang udah terlihat pada laga kemarin hasil dari latihan TC kemarin, Pak? Saya bisa membandingkan ketika anak-anak tidak melaksanakan TC di Turki dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya pada saat kualifikasi World Cup itu berbeda jauh. Terutama peningkatan fisik. Kemarin kita lihat ya di game perdana kemarin lawan Irak, kondisi perform anak-anak fisik ya terutama itu boleh dikatakan seimbang lah gitu. Sangat jauh ketika kemarin kita datang ke Irak, Nah, ketika kualifikasi kemarin jauh tuh fisiknya. Tapi kemarin kalau yang pertama ya, tapi begitu kita kemarin apa namanya Piala Asia itu boleh dikatakan fisiknya Nana udah sangat bagus. Kalau untuk tim semua pemain fit ya Pak untuk besok ya Pak, untuk hari Jumat. Semuanya alhamdulillah semalam masih ada yang terasa apa agak nggak enak tadi pagi semua sudah saya tanya gimana kondisi fit semuanya nggak ada masalah. Oke. Kalau untuk Vietnam apa yang ditekankan Sintayong Pak kepada pemain Pak? Saya kira kita tahu bahwa kalau Vietnam itu kan eh, mengutamakan ini kan apa Emosi Pak, strongnya itu kan emosi dia. ya strong kecepatan mancing emosi supaya lawan marah ya udahlah itu semua Ya. sudah sudah diantisipasi dan sudah ditekankan disampaikan berulang kali. Vietnam juga tanpa kekuatan banyak pemain, Pak, terutama kiper utama, back mereka yang tangguh itu, striker utama juga, Pak. Ini gimana, Pak, anak-anak dan coachin melihatnya? Semuanya diwaspadai dan semuanya patut kita tidak boleh walaupun tidak ada si A, si B, si C ya berkurang ya di Vietnam Ya. tidak bisa seperti itu karena kita tahu Vietnam tahu sendiri kalau melawan kita pun juga tahu kalau bagaimana kalau melawan Vietnam. Ini tekanannya sangat luar biasa dan yang pasti boleh dikatakan lah ini rivalitas yang memang harus saling membantai gitu. Jadi saya kira semua sudah dipersiapkan dengan baik. Pak, boleh saya ceritain, Pak, soal keputusan terkait gol kedua Irak kemarin, keputusan protes itu apakah datang dari Bapak sendiri atau dari coachin, Pak, ke AFC? Ya jadi di band itu kan kita dikasih tablet itu sehingga kita bisa melihat kan, mereplay kan, oh itu offset atau tidak itu kan kelihatan dan Ya. ketika itu kita sepakat makanya kita protes nyampaikan untuk melihat ini VAR kan, tapi kan ketika itu tidak dilakukan itu ya sudah daripada ribut lah sudahlah diam aja tapi selesai pertandingan kan kita langsung buat surat protes. Belum ada respon Pak. Belum. Belum. Oke. Respon seperti apa, Pak, yang kira-kira diharapkan oleh federasi, oleh timnas sendiri, Pak? Kalau keputusan game itu kalau kan tidak akan bisa merubah kan. Betul. Yang Betul. pasti kan untuk perbaikan kan begitu. Mau ngomong apa kita kalau kalau game sudah berakhir ya tidak akan bisa berubah. Ya paling tidak jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak yang merugikan seperti ini itu aja sih. Pak, harapannya untuk WNI kita di Qatar Pak untuk laga besok Pak. Kami semuanya berharap besok itu berbeda dengan yang saat lawan Irak kemarin. Dan kemarin saya sudah bicara sama teman-teman dari KBRI dengan Pak Ali, karena kan beliau yang ini ya, yang mengkoordinir ya. Saya minta untuk bisa dijadikan satu blok begitu, satu tribun, entah itu di sisi di belakang gawang mana, utara atau selatan, sehingga lebih mudah kita apa namanya untuk anu lah paling tidak
kalau kumpul jadi satu itu kan kita enak gitu. Hmm. Eh, dengan kehadiran supporter semakin banyak itu kan juga memotivasi semangat daripada anak-anak sendiri kan. Kita tahu kalau Vietnam biasanya dimanapun didatangi itu kan, Iya, pasti benar banyak benar. juga. Hitam juga Ya. Pak. Nah, besok itu kemungkinan karena Vietnam itu kan pakai seragam apa namanya supporternya kan merah. Mungkin kemarin sempat ada omongan mungkin kita akan berbeda gitu dengan ciri khas orang Indonesia ya warga kita itu mengedepankan batik atau apa khas kedaerahan gitu. Kayaknya sih kemarin ada omongan seperti itu. Mudah-mudahan hari Jumat nanti bisa bisa diwujudkan itu. Para pemain kan main di venue-venue dan fasilitas-fasilitas yang kemarin menggelar Piala Dunia 2022. Mungkin ada kesan khusus dari para pemain sendiri, Pak? Waduh, itu semua sangat-sangat senang sekali lah, luar biasa. Sampai pada kelakar ini Indonesia punya satu saja ini pasti senang sekali gitu. Jadi kita lihat dari mulai lokernya, apa ruang gantinya, terus apa tempat apa namanya itu es batnya, semuanya luar biasa lah pokoknya. Ruang rapatnya tim, stop lah pokoknya benar-benar luar biasa lah. Bagus banget, asli itu, asli. Saya kan sudah kemana-mana itu, saya ngelihat di Qatar ini luar biasa. Kalau refreshing Pak, teman-teman anak-anak timnas ngapain Pak pada waktu off mereka? Nggak ada refreshing kita, Nggak ada semuanya kita ada refreshing. di hotel. Latihan Sama terus. Pak, kalau koki gitu bawa dari Indonesia atau ngandelin dari hotel aja Pak? Kebetulan kemarin ini kokinya di sini nih boleh dikatakan banyak orang Bandung gitu. Jadi pagi, siang, malam ya tisnya tis Indonesia gitu. Permintaan khusus dari PSSI kah apa menu-menunya atau emang di provide? Kita memang kan bawa ini ahli gizi Ahli kan. gizi. Mungkin salah satu yang terakhir, saya ingin tanya bagaimana Pak komunikasi para pemain karena ada beberapa pemain yang baru bergabung dengan timnas dan mereka mungkin belum bisa bahasa Indonesia Pak. Kaitannya dengan itu kan kita sudah ada translatornya kan. Oke. Jadi nggak ada masalah. Kebetulan di tim kepelatihan ini kan lengkap apa namanya yang bisa mentranslate apa yang harus disampaikan. Semuanya bisa ini kok lancar dan baik-baik saja, nggak ada masalah. Berarti Nadeo sama Sen juga udah bisa tampil besok ya Pak ya? Karena nggak ada yang Insya Allah. Kalau Sein sudah kemarin juga sudah latihan sore kemarin latihan, hari ini juga latihan, Insya Allah lah, Insya Allah. pesan Bapak kepada timnas untuk laga besok? Ya, yang pasti besok itu adalah game yang apa hidup mati lah gitu ya. Artinya harus betul-betul all out, mengedepankan hati, berjuang untuk bangsa dan negara supaya kita juga tidak dipermalukan dan kita juga bisa membuat bangga bangsa dan negara kita. Karena kita tahu bahwa akhir-akhir ini kan boleh dikatakan kritikan pedas kepada para pemain itu kan sangat kencang sekali, termasuk kepada Sintayong juga sangat kencang sekali. Apalagi yang kita hadapi ini adalah tim yang boleh dikatakan tim dari Asia Tenggara yang selama ini jadi rivalitas kita. Tentunya itu menang itu adalah harga mati gitu. Mungkin sekian dari saya, Denis, udah juga? Udah cukup. Udah cukup, makasih banyak Ya. waktunya Pak Sumarji kepada sahabat kompas.com ngobrol-ngobrol bersama kita. Sukses terus, sukses untuk pertandingan kedua dan juga pertandingan ketiga nanti Pak lawan Jepang juga. Ya terima kasih banyak waktunya ya Pak ya.